Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini kita di RA kelas opini 25 ya. Judulnya hanya ikan mati yang mengikuti aliran arus air. Nah, jadi di gambaran tentang tema ini ada aliran arus dan ikannya itu mati. Jadi ikannya ada tulang-tulang ya, digambarkan jadi mati, dia ikut arus. Nah, tetapi ada yang ikan yang bagus, dia kelihatan siripnya, ekornya bergoyang, tanda dia melawan arus gitu ya. Nah, kalau dilihat gambar, ini kan perumpamaan, tapi kalau aslinya kita lihat itu capek ya lawan arus ya. Ya, kalau nggak lawan arus itu enak, kayak orang perosotan ikut aja gitu loh ya, nggak usah tenaga, males gitu ya. Nah, ini kelihatan ini kalau ada orang Kristen males-males baca firman, itu tanda-tanda dia itu. Tanda-tanda dia kesedot itu, kedorong, ketarik sama arus dunia kalau saya ngomong ya. Oke ya, itu intro aja ya. Sekarang kita masuk firman-Nya. Ya, luar biasa teman-teman. Wahyu 3 ayat 1 ya. Ini nanti nyambung sampai ke bawah, tapi saya bawa satu dulu. Satu ya. Oke. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, ini gambaran cocok banget dengan kelas opini 25 kita hari ini. Ya, gambarnya ya. Jadi engkau dikatakan hidup padahal mati. Ini dari sudut mata Tuhan nih. Ya, jadi sepertinya hidup itu, ikut arus goyang gitu ya. Sepertinya hidup, tapi di mata Tuhan itu bukan hidup kayak gitu. Jadi makanya hidup yang ikut arus itu di mata Tuhan itu mati. Tapi di mana mata manusia hidup gitu ya. Makanya dikatakan engkau dikatakan hidup. Jadi hidup bergerak karena kena arus gitu ya, bergeraknya ya. Bergeraknya itu bergerak mati, ikut arus gitu loh. Makanya terus Tuhan ngomong, padahal engkau mati. Finalnya kebenarannya adalah perkataan Tuhan, mati. Jadi kalau itu diterusin, beneran mati, matinya mati binasa, yaitu masuk neraka gitu ya. Nah ini kan cocok sama gambaran itu ya. Jadi yang Tuhan maksudnya hidup itu, hidupnya bergerak yaitu melawan arus. Apa melawan arus? Itu gampangnya nih ya, melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan firman. Nah, itu gampangnya. Kenapa? Yang arus itu adalah arus dunia. Nah, berlawanan dengan kehendak Tuhan. Nah, itu gampangnya seperti itu. Tapi nanti kita belajar dari ayat-ayat selanjutnya ya. Oke, sekarang ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Nah, Tuhan sudah ngomong, bangun. Karena ikut arus nih, engkau itu mati loh. Makanya bangun. Jadi matinya yang dimaksud Tuhan bukan mati jasmani, mati rohani. Makanya disuruh bangun. Kalau mati beneran jasmaninya ya nggak bisa bangun lah ya. Jadi maksudnya bangun ini rohanimu bangun. Gitu ya, rohani bangun, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Jadi ternyata nggak mati total 100%, hampir mati. Ya, tapi Tuhan tetap memberikan kesempatan, peringatan, Tuhan tuntun, makanya Tuhan ngomong bangun gitu ya. Nah, sebab nih yang dikatakan tadi kamu hidup padahal engkau mati ini. Sebab tidak satu pun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, kita mesti ngerti. Pekerjaanmu tidak satu pun. Berarti dia ini kerja nih, orang. Ini bukan pekerjaan sekuler ya, kita kerja di dunia ini. Bukan. Ini pekerjaan yang dimaksud Tuhan. Apa pekerjaan dimaksud Tuhan? Itu berbuah.
melakukan kehendak Tuhan itu pekerjaan. Ya. Nah, dikatakan ini, tidak satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Berarti awalnya itu bagus. Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi gak sempurna. Nah itu. Gak sempurna. Di tengah jalan dia kehilangan semua tuntunan Tuhan. Sehingga hidup tidak lagi berbuah. Hidup tidak lagi melawan arus. Hidup ikut arus. Nah, itu yang dimaksud, ya. Tidak satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna. Ngacau semua. Yang pertamanya ikut firman, akhirnya ikut daging. Kalau diomong ikut daging berarti ikut dunia. Karena dunia sistemnya semuanya dibangun dari daging. Ya, keinginan manusia, gitu ya. 3. Ini luar biasa teman-teman, ini menasihati kita, mengingatkan kita untuk bangun. Ini bangun ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Lah ini, dulunya waktu dia melakukan awal pekerjaan itu, Tuhan ngomong, ingat, dulu kamu menerima dan mendengar. Apa itu menerima dan mendengar? Posisi Maria, Yosua 1 ayat 8. Jadi waktu merenungkan firman, menerima firman itu dan mendengar pengajaran Roh Kudus sehingga kita ngerti. Makanya dikatakan turutilah. Dan oleh pengertian itu maka bertobat. Bertobat dan turutilah sama. Kita nggak bisa menuruti tanpa bertobat. Kalau bertobat itu menuruti. Bertobat itu ngerti baru bisa tobat. Nggak ngerti apa yang ditobatin. Jadi nurutin firman, taat firman, dia bertobat. Gimana bertobat? Ya harus ngerti firman. Dari mana? Menerima dan mendengarnya. Gitu. Ya, ingat. Jadi waktu awal ini jemaat Sardis menerima dan mendengar. Makanya Tuhan ngomong pekerjaanmu itu berbuah, itu melawan arus. Tetapi gak sempurna, sekarang kacau semua. Karena engkau sudah meninggalkan persekutuan intim dengan Tuhan, artinya engkau sudah stop, tidak lagi menerima dan mendengar perkataan Tuhan. Yang adalah hidup itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari perkataan Tuhan. Roti itu jasmani, perkataan Tuhan itu rohani makanannya. Nah, ini kan jelas ya. Kalau nggak bertobat, gimana melawan arus? Melawan arus itulah bertobat. Ya. Nah, ini luar biasa banget. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, nah ini kita dapat ayat luar biasa hari ini ya. Engkau berjaga-jaga, gimana berjaga-jaga? Lah ini berjaga-jaga itu menerima dan mendengar, itu berjaga-jaga teman-teman. Posisi Maria, Yosua 1 ayat 8, itu berjaga-jaga. Supaya pekerjaan kita itu sempurna. Jadi terus menerus tidak bisa berhenti menerima dan mendengar. Yang berakibat bertobat, tidak bisa berhenti. Ketika bertobat itu kita taat menuruti semua kehendak Tuhan, yaitu melawan arus. Nah, berjaga-jaga terus disambung lagi, aku akan datang seperti pencuri dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, jadi kapan nanti Tuhan datang kita nggak tahu ya. Tuhan datangnya itu bisa orang itu meninggal dulu, bisa nanti pengangkatan, gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Tetapi Tuhan ngomong, aku datang kepadamu itu seperti pencuri. Kita nggak tahu. Makanya berjaga-jaga. Makanya setiap hari kamu itu harus posisi Maria, Yosua 1 ayat 8, menerima dan mendengar perkataan Tuhan. Itu berjaga-jaga supaya waktu Tuhan datang, kita didapati melawan arus. Jadi selamat kita. Ya, ayat 3 dia mau ingat. Jadi waktu bangun itu ingat itu loh. Tuhan pernah ngomong sama kamu. Ya,
bertobat. Jadi ulangi lagi. Ya, ulangi lagi posisi Maria, Yosua 1 ayat 8, menerima mendengar. Itu bangun, itu berjaga-jaga, itu sadar. Jadi kita nggak tahu waktunya Tuhan datang dalam hidup kita, itu kita nggak tahu. Nah, luar biasa kan? Nah, sekarang ada ayat selipannya kayak gini nih. Mengenai pekerjaan. Roma 10 ayat 1 dikatakan gini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dia bekerja giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi gini, giat untuk Allah, dia sudah bekerja tanpa pengertian yang benar. Berarti apa? Dia bekerja secara fisik aja, tapi dia tidak menerima dan mendengar. Jadi dia nggak bisa bertobat tanpa pengertian yang benar. Dia nggak bisa bertobat. Kalau nggak bisa bertobat, nggak bisa taat sama Tuhan. Kenapa? Di ayat 3 dikatakan tidak mengenal kebenaran. Jadi mengerti akan firman adalah mengenal kebenaran. Gak ngerti berarti pakai kebenaran sendiri. Mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi giat untuk Allah dengan kebenaran diri sendiri. Kalau nggak diganti dengan kebenaran Allah, berarti kita pakai hidup ini oleh kebenaran kita sendiri. Maka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nggak takluk, nggak bisa taat. Nggak bertobat. OTW-nya kemana? Ya udah ikut arus dunia menuju kebinasaan. Neraka itu ujungnya. Ya, nah terus kita lanjut. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, ada beberapa orang tidak mencemarkan pakaiannya, pakai pakaian putih. Apa itu pakaian putih? Pakaian putih adalah berjalan dengan Tuhan Yesus. Pakaian putih itu adalah kekudusan, itu status kita. Kita hidup itu berarti kita berpakaian putih. Artinya apa pakaian putih? Ya tadi artinya melawan arus, hidup, menerima, mendengar firman, Yosua 1 ayat 8, bertobat, turutilah. Nah turutilah itu habis bertobat, perubahan pola pikir, perbuatan kita berubah seturut dengan ajaran dari yang Roh Kudus, menerima, mendengar. Nah itu namanya berjalan dengan Tuhan Yesus. Itu namanya pakaian putih. Itu namanya melawan arus. Kalau kita ikut arus dunia oleh kebenaran diri sendiri manusia yang sama dengan dunia, maka kita pakaiannya kotor, tidak putih, tercemar. Karena kamu orang Kristen yang harusnya pakaian putih, tapi kok pakaiannya doreng-doreng, kotor begitu ya. Nah, itu yang dinamakan pakaian putih. Oke? 5. Barang siapa menang. Nah, ini. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Yang menang itu yang tadi diomong apa sih goalnya orang Kristen? Menangnya orang Kristen apa? Ya bertobat. Itu kemenangan orang Kristen. Goalnya pakaian putih, bertobat. Nah jadi apa yang diusahakan? Cuman keintiman. Posisi Maria dan Yosua ayat 1 ayat 8. Ketika kita klik menerima dan mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan oleh pengajaran melalui Roh Kudus di dalam kita, sampai klik kita ngerti, terus bertobat, pola pikir berubah, itu menang. Ya itu goalnya, bukan yang lain-lain. Goal orang Kristen itu
berpakaian putih. Nah, itu aman. Amannya apa? Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. OTW ke surga, aman. Waktu itu kalau Tuhan datang, surga. Karena namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Jadi menangnya orang Kristen apa? Banyak duit. Salah. Diberkati nih, usaha lancar, banyak duit gini. Salah. Itu nanti mengikuti. Yang dikejar menangnya itu yang tadi. Ya, tapi jaminan Tuhan hidup di dunia itu Dia yang menjamin. Jadi bukan kita fokusnya kepada harta duniawi saja. Tidak melibatkan Tuhan itu. Tidak mengutamakan Tuhan. Itu namanya kena arus. Ikut arus dunia. Tidak melawan arus. Jadi menangnya apa melawan arus? Pertobatan. Dari mana? Posisi Maria dan Yosua 1 ayat 8. Bangun, ingatlah. Mendengar dan menerima dan mendengar. Ya, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan masuk surga, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Tuhan Yesus mengaku nama kita. Ya, berarti Dia kenal kita. Ya, jadi kita kenal Dia, Tuhan Yesus kenal kita. Harus dua arah itu ya. Oke, ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Loh ini, siapa bertelinga? Ini telinga rohani. Kenapa? Karena hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Ditutup dengan kembali tadi ke ayat 3. Menerima dan mendengar. Nah, jadi waktu kita diskusi sharing ayat ini ditutup menerima dan mendengar. Yang tadi kita dengar itu pelan-pelan direnungin. Kalau nanti hari ini belum komplit diulang nanti. Itu menerima dan mendengar. Yang mengakibatkan kita bertobat. Bertobat itu tidak diusahakan oleh kekuatan manusia. Gak bisa. Pertobatan itu diberikan dari Tuhan Yesus. Melalui tuntunannya Roh Kudus membuat kita mengerti, menerima, mendengar, menerima, mendengar, dan itu mengerti. Nah, itu bertobat. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Luar biasa ya. Oke, sekarang mengenai arusnya. Habis itu selesai ya. Tadi kan lawan arus gini gitu. Kita belajar arusnya sekarang. Jadi komplit nanti pembahasannya. Nah, jadi arus di dalam dunia ini hidup. Yang namanya arus itu ada dorongan. Ada sedotan. Ada pengaruh. Ada menggiring. Nah, itu arus tuh. Gitu ya. Nah, di dalam dunia ini ada dua arus. Arus dunia dan arus Tuhan. Ya. Nah, yang terbesar di dunia ini itu arus dunia. Namanya juga hidup di dunia ini. Ya, arus dunia itu terbesar. Tapi yang terkuat itu arusnya Tuhan. Arus dunia tidak bisa membawa, menghanyutkan anak-anak Tuhan yang ikut arusnya Tuhan. Jadi arus Tuhan itu lebih kuat daripada arus dunia. Tetapi yang lebih besar, banyak itu, yaitu arus dunia. Kita keluar, kita nggak hati-hati nih, kita bisa terseret arus dunia. Gitu ya. Oke, sekarang kita belajar dari arus nih. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini kata penutupnya. Setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Apa yang kamu kehendaki?
Ikut arus apa lawan arus? Dari mana itu kehendak datang? Itu adalah keinginan. Keinginan di dalam kita cuma dua, keinginan daging dan keinginan roh. Rohnya roh Tuhan ya. Keinginan daging manusia kita. Tapi di dalam kita kan ada roh juga. Itu ya. Nah, jadi dunia ini dibangun oleh keinginan daging. Makanya kita nggak usah ngapa-ngapain aja, mengusahakan keintiman nama Tuhan. Kita diem aja, itu keseret. Sama arus dunia keseret. Makanya orang Kristen yang nggak mengusahakan keintiman dengan Tuhan, itu pasti Kristennya duniawi. Keseret. Engkau hidup padahal engkau mati. Jadi engkau dikatakan hidup, ngomongnya aja engkau itu hidup. Tapi engkau mati di mata Tuhan. Nah jadi mau ngelawan arus bermula dari keinginanmu itu engkau menuruti daging apa keinginan roh. Itu mulanya. Kalau mau lawan arus berarti kita harus memburu keinginan roh kudus itu, keinginan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Supaya kita tidak membuai keinginan daging. Nah itu namanya melawan arus. Nah sekarang udah lebih jelas lagi nih kita. Ya, oke. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Perseteruan berarti ada dua arus yang berlawanan arah. Perseteruan, dua arus yang berlawanan arah. Karena kita hidup di dunia dan sistem dunia dibangun oleh kedagingan, maka kalau kita ikut keinginan roh, keinginan Tuhan, kita harus melawan arus dunia. Kecuali kalau sudah masuk surga, itu arusnya surga semua, arus Tuhan semua, nggak ada arus dunia. Ya, nah Roma 8 ayat 6 kita mundur satu, karena keinginan daging adalah maut dan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah jelas kalau kita nggak mengusahakan posisi Maria dan Yosua ayat 8, berarti yang kita buai adalah keinginan daging. Kita harus ikut arus. Seperti tadi nggak perlu tenaga, diem aja ikut arus. Menuju mana? Menuju maut, binasa. Menuju kematian. Nah kalau keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, ngelawan arus sepertinya capek tuh. Tapi itu hidup orang Kristen. Naturalnya ya begitu. Tetapi ngelawan arus Tuhan ngomong damai sejahtera. Nah ini aneh. Aneh kan? Mesti pelan-pelan nih direnungkan. Damai sejahtera lo ngelawan arus. Kalau kamu nggak ngelawan arus, ikut arus dunia, kacau hidupmu. Nggak ada damai hidupmu. Gitu. Wih luar biasa banget ya. Ngelawan arus. Kok kayaknya seru ngelawan gini ya. Wah ribut gini gitu. Enggak loh tapi. Damai sejahtera loh hidup kita. Kalau ngelawan arus. Nah ini kan perlu benar-benar direnungi nih. Kita masuk peristirahatan hening nih. Untuk melawan arus kok damai sejahtera. Kita perlu menyisir hidup-hidup kita yang harus melawan arus, yang selama ini terseret arus. Supaya kita beroleh damai sejahtera. Yang selama ini kita hidup dalam kekhawatiran, ketakutan semua. Jangan-jangan kita ikut arus ini kemarin. Gitu ya, pelan-pelan. Oke. Yakobus 3 ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Loh, sudah diomong tadi, dari dunia, nafsu manusia, kedagingan itu dari mana? Dari setan-setan. Itu sejalan semua. Dunia, kedagingan, nafsu manusia, setan-setan. Satu jalan. Jadi kalau kita nggak mengusahakan keintiman dengan Tuhan, kita jadi orang Kristen diem aja deh, nggak usah baca firman. Itu otomatis ikut arus dunia. Karena di otak kita yang berjalan kebenaran sendiri.
Mau melayani pun percuma tanpa pengertian dari Tuhan, menegakkan pengertian sendiri. Ikut arus dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan gini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu arusnya dari setan, arus dunia, dari kedagingan manusia. Dan itulah di bawah kendali kuasa si jahat. Nah, dunia itu terkenal dengan apanya? Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ini berseteru, itu penyesatan dari jalan-jalan Tuhan. Arus dunia, penyesatan. Kalau kita nggak menemukan firman dengan pengertian yang benar, kita tersesat oleh arus dunia. Dan kalau kita melawan arus, 1 Yohanes 3 ayat 13 dikatakan ciri kita melawan arus. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kalau dunia belum benci kita belum lawan arus. Kita hopeng sama dunia. Kita berteman satu arus dengan dunia. Tetapi kalau kita melawan arus, dunia membenci kamu. Oke? Sekarang satu poin terakhir. Kan lawan arus capek nih. Seperti ikan bayangannya. Capek hidup loh lawan arus itu. Kalau diem, langsung mundur tuh. Ikut arus. Tapi kita harus terus goyang tuh supaya hidup lawan arus gitu ya. Nah, kita lihat nih, kita belajar. Nggak capek teman-teman. Itu ilustrasinya yang capek. Kehidupan sebenarnya nggak capek lawan arus. Oke, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Oke, kita mulai dari belakang ke depan. Ini ayat ya. Percaya terletak kekuatanmu. Nah, ini melawan arus modalnya itu percaya. Kalau percaya pada mana? Pada firman Allah yang kita tadi diomong. Menerima dan mendengar. Makanya bisa percaya. Kalau nggak ada yang diterima, nggak ada yang didengar, percaya sama apa? Justru percaya sama perkataan pengajaran Roh Kudus yang membuat kita mengerti. Itu kekuatan kita. Artinya apa? Kita pakai kekuatan firman. Karena daging kita berhenti di sana. Tahu dari mana? Bertobat. Bertobat artinya dagingnya berhenti. Pakai kekuatan firman. Itu kekuatan melawan arus. Bukan pakai kekuatan kita. Capek nggak? Nggak capek justru itu. Nah, cuman syaratnya ditulis. Dalam tinggal tenang. Kenapa ada kata-kata tenang terus baru bisa percaya? Karena daging kita itu terlalu berisi. Sedotan arus itu kenceng. Dan itu setuju daging kita. Daging kita berisi ngotot banget ikut arus. Kalau nggak tenang nggak bisa dengar suara Tuhan. Harus tenang, teduh dulu. Kedagingan suara yang keras arus itu teduh dulu, tenang. Sampai suara dia kecil. Terus doa sama Tuhan. Ingat-ingat Tuhan pernah ngomong apa dari gini, dari gitu. Terus di sana Tuhan berbicara, baru kita bisa percaya. Dan firman itu yang bekerja. Jadi tinggal tenang itu penting sekali saat teduh. Me time kita dengan Tuhan. Posisi Maria, Yosua 1 ayat 8. Nggak bisa, enggak. Kita tarik mundur. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Diselamatkan. Kalau tadi kita ikut arus, kita nggak selamat. Mau selamat, bertobat dan tinggal diam.
Nah, bertobat itu kita udah tahu. Menerima dan mendengar. Ngerti makanya bertobat. Tinggal diam. Dagingmu itu diam. Jangan banyak tingkah. Diam dulu, jangan dibuai. Ketika bertobat, baru kamu itu lawan arus. Dagingmu tetap diam. Semuanya tenang. Tenang itu nanti di pikiran, di hatinya. Tenang. Diam itu badanmu diam. Jangan dibuahi. Itu keinginan. Itu kedagingan. Itu seretan arus. Nah, jadi ngelawan arus itu pakai kekuatan Tuhan. Kekuatan firman yang kita percayai itu bekerja di dalam diri kita. Dan jaminan dari Tuhan, firman itu tergenapi dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh huruf besar, Roh Kudus di dalam kita, yaitu firman tadi yang kita tangkap, kita ngerti. Itu lebih besar dari roh daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang roh dunia itu kemarin, yang sama dengan daging kita, yang mempengaruhi hidup kita, itu dikalahkan oleh Roh Kudus melalui firman tadi. Makanya akhirnya yang kita hidupi itu Galatia 5 ayat 16. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi perbuatan kita cuma dua. Kalau kita hidup oleh roh, menuruti keinginan roh tadi, otomatis daging tidak dituruti. Tetapi kalau kita menuruti daging, otomatis roh tidak dituruti. Salah satu. Caranya gimana? Posisi Maria, Yosua 1 ayat 8. Ingat, terima dan dengar perkataan Tuhan. Mengerti, maka kamu bisa bertobat. Oke, sekarang jaminan. 1 ayat terakhir. Galatia 4 ayat 3. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, tandanya waktu kita bertobat sudah tidak tunduk dengan roh-roh dunia yang memakai daging kita, yang sejalan dengan keinginan daging kita. Itu namanya akil balik. Akil balik itu udah dewasa, udah ngelawan arus, gak mau tunduk dengan roh dunia. Nah, akibat dari akil balik itu warisan turun di ayat yang lain. Selama manusia itu belum akil balik, masih ada perwalian. Warisan belum turun. Tetapi kalau sudah dewasa, sudah akil balik, warisan itu turun. Karena kamu sudah menang daripada roh dunia. Kehidupanmu tidak menghidupi roh dunia kedagingan itu. Yang kita hidupi adalah Roh Kudus, roh Tuhan sendiri yang di dalam diri kita. Jadi melawan arus itu akil balik, dewasa, dan di sana janji-janji Tuhan digenapi, warisannya cair semua. Bukan seperti si bungsu yang belum akil balik dapat warisan, akhirnya dia terseret ikut arus dunia. Yang benar, kita menang dulu dari arus dunia, kita melawan arus, itu akil balik, warisannya turun. Jadi kita menerima warisan dengan keadaan selamat. Dan tujuan nantinya itu OTW ke surga. Tuhan Yesus luar biasa.